apa kabar? Tentu dalam keadaan sehat sejahtera, perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali para pemirsa YouTube semuanya di channel MPS Ministry. Kali ini saya akan membahas tentang tema bahasa roh, masih dalam seputar bahasa roh. Tetapi pada saat ini saya menanggapi tentang khotbah Bapak Pendeta Albert Kurniawan. Dia menjelaskan tentang bahasa roh tersebut ada kekeliruan, 3 bentuk kekeliruan yang dapat saya jelaskan nanti pada saat sesi video yang akan kita putar sebentar ini. Mari kita saksikan video berikut ini. Apakah fenomena bahasa roh yang dilakukan di beberapa gereja dengan pelafalan seperti syakalalalala itu dibenarkan oleh firman Tuhan? Untuk mendapatkan jawabannya, silakan saksikan video saya. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Albert Kurniawan dalam YouTube channel saya. Saya bersyukur sekali untuk kerjasama teman-teman yang selama ini terus membantu mengembangkan channel ini dengan menekan tombol subscribe. Nah, pada kesempatan video ini kita akan belajar tentang fenomena bahasa roh. Nah teman-teman, tentang bahasa roh di dalam Alkitab, setelah saya mempelajarinya, itu dibagi menjadi 2 kategori. Kategori yang pertama adalah bahasa roh yang bisa dimengerti tanpa perlu diterjemahkan. Hal ini terjadi di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, di mana Petrus pada waktu itu berkhotbah di dalam bahasa Aram. Pendengarnya mendengarnya dalam berbagai macam bahasa mereka sendiri, seperti Partia, Media, Elam, Mesopotamia, orang Kreta, dan juga Arab, dan lain sebagainya. Saya hitung kurang lebih ada 15 bahasa lokal. Jadi, di dalam kategori yang pertama ini terjadi pada waktu itu pencurahan Roh Kudus di Yerusalem, dan mereka mendengar mendengar Petrus berkhotbah di dalam bahasa Aram, tetapi mereka mendengarnya dalam bahasa mereka sendiri-sendiri. Nah, kategori yang kedua adalah bahasa roh yang bahasanya tidak bisa kita mengerti. Nah, ini dicatat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14. Nah, karena bahasa ini tidak dapat dimengerti, maka Paulus memberikan aturan atau regulasi di dalam melakukan praktek ini. Nah, regulasinya, prinsip yang pertama adalah kita bisa lihat dari 1 Korintus 14. Di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-13, yaitu bahasa ini harus juga ditafsirkan. Harus ada yang bisa menerjemahkan. Nah, Paulus mengatakan, andaikan kalau ada orang luar yang datang masuk ke gereja, mereka mendengarkan beberapa orang mengucapkan bahasa roh, maka mereka akan mengatakan orang Kristen itu adalah orang gila. Mereka berkata dalam bahasa yang kami tidak bisa mengerti. Maka dari itu Paulus memberikan regulasi, kita harus membuat peraturan, yaitu ada penafsiran. Jadi seringkali celakanya di dalam beberapa gereja yang saya temukan, itu mereka melakukan praktek bahasa roh tanpa ada yang menafsirkan dan menerjemahkan. Prinsip yang kedua adalah dilakukan oleh 2 atau 3 orang. Terdapat di dalam ayat yang ke-27. Jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3. Tujuannya adalah supaya teratur. Nah, celakanya yang saya temukan kesaksian dari beberapa orang, mereka mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengontrol. Pada waktu mereka mendapatkan bahasa roh, mulut mereka bergerak sendiri. Mereka mau berhenti tetapi tidak bisa. Nah, bagi saya ini ada yang sesuatu kekeliruan. Rekan-rekan sekalian, apakah ada momen di dalam hidup kita ketika Allah Roh Kudus bekerja sampai menghilangkan kesadaran seseorang, sampai menghilangkan kemampuan dia mengontrol diri? Saya rasa tidak ada. Selama ini saya berkhotbah di berbagai macam gereja dan sekolah, saya tidak pernah dikuasai Roh Kudus hingga saya tidak sadarkan diri, hingga saya tidak bisa mengontrol mulut saya. Tidak pernah. Baik, kita telah mendengarkan dan melihat sesi video singkat yang telah dijelaskan oleh Bapak Albert Kurniawan, yang menjelaskan dari pelajaran yang dia dapatkan tentang bahasa roh. Dia menanggapkan atau menafsirkan bahasa roh itu, apakah benar cara pengucapannya dengan syakalalalala itu dibenarkan
dalam Alkitab dibenarkan menurut firman Tuhan. Saya tanggapi sekilas, tidak menjelaskan secara detail. Dalam syakalalala itu tidak masalah, tidak masalah. Syakalalala yang bermasalah kalau dia mengucapkan itu, kalau dibuat-buat atau supaya kelihatan lebih rohani daripada teman-teman yang lain. Kalau setiap orang mengucapkan bahasa roh dengan pengucapan tidak beraturan atau beraturan, itu tidak menjadi persoalan cara pengucapan bahasa roh. Yang pasti bahasa roh timbul oleh karena kepenuhan Roh Kudus, bukan karena dibuat-buat atau dipelajari atau dikursuskan. Tapi bahasa roh timbul atas kehendak Roh Kudus, atas otoritas Roh Kudus. Itulah yang pertama tentang pengucapan. Jika ada jemaat yang didengarnya dengan mengatakan syakalalalala, itu tidak salah. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Yang salah, saya tegaskan, diucapkan dengan dibuat-buat, diucapkan supaya kelihatan lebih rohani, diucapkan supaya kelihatan lebih unggul dari teman-teman sekitarnya. Jadi pengucapannya bebas, tidak beraturan. Jadi itulah yang pertama. Kita telah mendengar yang pertama tadi. Yang kedua, dalam isi video tersebut adalah dia membagi dua penafsiran tentang bahasa roh. Satu, bahasa roh yang dapat dimengerti. Yang kedua, bahasa roh yang tidak dapat dimengerti. Bahasa roh yang dapat dimengerti, dia mengacu kepada Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-6, yang itu mengatakan di sini, saya bacakan. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Jadi perlu saya tekankan, dia mengacu kepada Petrus konteksnya saat berkhotbah di sini, tapi tidak, itu salah. Memang Petrus ada di sana dan semua rasul ada hadir di sana untuk menantikan pencurahan Roh Kudus. Tapi yang berbahasa roh itu, yang berkata-kata dengan bahasa lidah adalah semua rasul, bukan hanya Petrus. Jadi konteksnya bukan konteks Petrus saat berkhotbah di sini. Mereka mendengar para bangsa-bangsa yang hadir di sana mendengar bahasa roh tersebut. Jadi bukan saat Petrus berkhotbah, tapi saat para rasul semuanya yang menanti-nanti pencurahan Roh Kudus, mereka berkata-kata dengan bahasa lidah atau berbahasa roh. Jadi penafsiran yang keliru jika dikatakan hanya Petrus. Jadi kalau di sini dikatakannya dapat dipahami atau dimengerti bahasa rohnya, itu juga kekeliruan penafsiran. Bukan itu maksudnya. Di sini artinya bahasa roh yang di zaman Kisah Para Rasul ini saat menantikan Pentakosta, saat pencurahan Roh Kudus, adalah bahasa roh yang sudah ditafsirkan, bahasa roh yang dapat dipahami. Jadi di sini mereka memahaminya. Artinya bukan bahasa roh ini jenisnya bisa ditafsirkan atau tidak usah ditafsirkan, bukan. Seperti yang dikatakan Bapak Albert tadi, bahasa orang di saat zaman Kisah Para Rasul atau sama Rasul Paulus itu ada perbedaan. Sama sebenarnya, tidak ada perbedaan. Cuma dia mengkelompokkan saja, salah itu. Jadi pemahaman yang benar adalah bahasa roh yang di zaman Kisah Para Rasul sama bahasa roh yang ada pada saat Rasul Paulus di 1 Korintus 14 tersebut adalah bahasa rohnya sama. Cuman Paulus mempertegas agar bahasa roh itu ditafsirkan, jangan hanya dikumandangkan saja atau dibunyikan saja, sehingga para pendengarnya dapat memahaminya. Para audiens yang hadir pada saat berjemaat dapat memahaminya, sehingga bahasa roh itu diucapkan, dikumandangkan di tengah-tengah jemaat, harus ada yang menafsirkannya. Jadi konteks di zaman Kisah Para Rasul ini pada saat penantian pencurahan Roh Kudus adalah mereka dapat menafsirkannya, bukan tidak usah ditafsirkan lagi, tidak. Karena kan ini adalah perdana bahasa roh baru dikumandangkan. Belum pernah sejarahnya ada bahasa roh. Jadi ini perdana bahasa roh dikumandangkan di saat zaman Kisah Para Rasul 2 ayat 1 dan 13. Jadi kesalahan penafsiran jika dikatakan ada perbedaan bahasa roh yang di zaman Kisah Para Rasul atau di saat Rasul Paulus di 1 Korintus 14. Jadi yang ketiga, dia mengatakan bahasa roh itu tidak dapat dikontrol menurut dia saat dia berkhotbah atau di mana dia melayani di kampus. Menurut dia tidak pernah mengalami bahasa roh tersebut tidak dapat dikontrol atau tidak dapat diatasi. Bahasa roh itu tidak dapat diatur atau diatur-atur atau dijaga-jaga atau dibuat-buat.
atau kepenuhan Roh Kudus itu tidak dapat kita setel atau kita kemauan kita. Jadi kemauan roh yang mau, bukan kemauan akal budi. Jadi kemauan roh seseorang dalam berbahasa roh itu tidak dapat dibatasin, tapi sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Jadi jika kalau ada seseorang yang dia lihat untuk mengatakan bahasa roh itu atau mengucapkan sesuatu bahasa roh itu kelihatannya tidak dapat dikontrol, itu bukan tidak dapat dikontrol, tapi kehendak Roh Kudus mengucapkan kata-kata itu melalui seseorang tersebut. Jadi itulah tanggapan saya mengenai pemahaman atau kekeliruan daripada Bapak Albert Kurniawan ini dalam menafsirkan bahasa roh tersebut. Jadi bahasa roh itu tidak ada di zaman Kisah Para Rasul tidak ditafsirkan. Bahasa roh yang di zaman Rasul Paulus harus ditafsirkan, tidak ada perbedaan, sama semuanya. Cuma saya tegaskan, di zaman Kisah Para Rasul sudah dapat ditafsirkan. Jadi semua rasul di situ berbahasa roh, bukan satu orang, tapi semua rasul. Dan di zaman Kisah Para Rasul tidak ada Rasul Paulus membuat suatu peraturan bahwasannya bahasa roh tersebut hanya 2-3 orang. Tetapi Rasul Paulus mau semua kita untuk berbahasa roh, tidak terbatas. Saya bacakan ayatnya dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Ini Rasul Paulus yang mengatakannya. Saya bacakan. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Aku suka supaya kamu semuanya di tengah-tengah jemaat tidak terbatas 1, 2, 3 orang. Itu bukan peraturan Rasul Paulus, tapi yang dikehendaki Roh Kudus adalah peraturan Rasul Paulus adalah aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu supaya kamu bernubuat, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Jadi jemaat dapat dibangun di saat ada yang menafsirkannya. Artinya bukan berarti hanya kita bebas berbahasa roh saja, tidak, tapi harus ada yang menafsirkannya. Itu adalah sesuatu yang harus kemutlakan. Jadi tidak dapat dikumandangkan saja berbahasa roh, tapi harus dapat ditafsirkan sehingga jemaat itu dapat dibangun pada saat ada ibadah di tengah-tengah jemaat tersebut. Jadi itulah tanggapan saya mengenai pembahasan dari kekeliruan penafsiran daripada Bapak Albert Kurniawan. Biarlah para pemirsa dapat nanti menilai di sini bahasa roh yang benar, yang secara alkitabiah. Semua mengatakan alkitabiah, tapi pemirsa dapat melihat di mana di sini yang benar, sehingga pemahaman yang benar dapat dipakai para jemaat yang ada saat ini dimanapun berada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai berjumpa kembali di lain waktu yang akan datang. Salam.